Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami semua pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kita berada. Pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas hidup kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu sebagai pengantar dalam pekerjaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pimpinan dan pertolongan Tuhan yang sudah menyertai, memimpin dan memberkati hidup kami sepanjang malam. Dan pagi ini Tuhan kami sudah bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Amsal pasalnya yang ke-20. Amsal 20 ayatnya yang ke-6, saya akan membacakan firman Tuhan ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Firman Tuhan berkata bahwa banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tema firman Tuhan hari ini mengatakan setia. Berbicara mengenai kesetiaan adalah salah satu contoh daripada buah-buah roh. Kita tahu bahwa buah-buah roh itu dihasilkan oleh orang yang sudah bertobat, orang yang sudah percaya kepada Yesus, dan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satunya adalah kesetiaan. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa apa yang disebut dengan kesetiaan menurut sekuler atau dunia, menurut ukuran dunia, kata setia itu disebut dengan berpegang teguh pada janji atau berpegang teguh pada pendirian. Nah, salah satu contoh mungkin saya berikan contoh seorang pasangan suami istri ketika saat memasuki pemberkatan pernikahan. Di sana ada janji yang disebut dengan janji pernikahan dengan tujuan supaya mereka berpegang teguh pada janji atau berpendirian teguh pada janji pernikahan itu sendiri. Berjanji untuk setia kepada pasangan masing-masing. Tetapi menurut Alkitab, kata setia memiliki 3 hal. Yang pertama, kata setia menurut Alkitab adalah dapat dipercaya, dan yang kedua adalah dapat melakukan perintah, dan yang ketiga adalah dapat melakukan perkataan-perkataannya. Itulah yang disebut dengan setia menurut Alkitab. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa dalam Amsal 20 ayatnya yang ke-8, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang akan menemukannya? Kalau kita melihat firman Tuhan secara logika bahwa ternyata orang yang setia sulit ditemukan karena tidak gampang. Karena menurut prinsip Alkitab bahwa orang yang setia itu adalah orang yang dapat dipercaya. Hal yang kedua, orang yang setia itu adalah orang yang taat melakukan perintah, dan hal yang ketiga adalah orang yang dapat melakukan perkataan-perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama adalah orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sudahkah kita ditemukan menjadi orang yang dapat dipercaya? Tentunya menjadi pribadi yang dapat dipercaya adalah bukan hal yang mudah. Saya berikan salah satu contoh di dalam Alkitab. Tuhan tidak sembarangan menyuruh orang, atau Tuhan juga tidak sembarangan memerintahkan orang, dan Tuhan juga tidak sembarangan untuk memilih seseorang. Ketika Tuhan mengatakan kepada Abraham, Abraham, persembahkanlah anakmu Ishak. Kenapa Tuhan berkata kepada kepada Abraham? Karena Abraham memiliki kepribadian yang dapat dipercaya oleh Tuhan, bahwa pribadinya baik, dapat dipercaya. Salah satu kasus sederhana bahwa Abraham ketika Tuhan memanggilnya dari Ur Kasdim untuk keluar meninggalkan sanak keluarganya, Abraham pergi. Itu berbicara mengenai kepribadian seseorang. Bagaimana dengan kehidupannya? Tetapi sebelum kita masuk jauh lebih dalam, kita akan melihat firman Tuhan tadi bahwa kata setia dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani disebut dengan pistis. Itu adalah setia.
Tetapi di dalam bahasa Yunani disebut dengan faithful. Faithful itu artinya iman. Jadi kata setia di dalam bahasa Ibrani itu adalah pistis, itu artinya setia, tetapi dalam bahasa Yunani disebut dengan faithful, itu artinya iman. Jadi iman bekerja sama dengan kesetiaan. Jadi dua-duanya ini memiliki peranan yang sangat penting atau tidak dapat dipisahkan. Jadi orang yang beriman sudah pasti orang yang setia, dan orang yang setia sudah pasti dia adalah orang yang beriman. Karena iman itu adalah anugerah Tuhan atau iman itu pemberian Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat 8, iman adalah kasih karunia Allah. Oleh karena iman kamu dibenarkan oleh iman. Jadi iman itu adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Iman itu dihasilkan oleh pendengaran akan firman Kristus. Jadi iman itu bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Nah, sehingga lewat iman itu pendengaran akan firman Tuhan menghasilkan iman. Salah satu buah daripada iman itu adalah kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan, berbicara mengenai kesetiaan, hal yang pertama adalah pribadi yang dapat dipercaya. Saya mengatakan bahwa Tuhan tidak sembarangan untuk memilih orang, memanggil orang, dan menyuruh seseorang. Sama seperti ketika dia mengatakan pada Abraham, Abraham persembahkanlah anakmu Ishak di atas gunung Moria. Kenapa Tuhan berbicara kepada Abraham? Karena Tuhan tahu bahwa Abraham adalah pribadi yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena Abraham disebut dengan orang beriman. Jadi iman itu dapat ditunjukkan lewat kesetiaan hidup kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Itulah iman. Itulah buah dari iman, yaitu kesetiaan, menjadi orang yang dapat dipercaya. Hari-hari ini kita bisa melihat bahwa banyak orang Kristen yang hadir mengecewakan orang lain, tidak dapat dipercaya. Bukan hanya saja kepada Tuhan yang tidak kelihatan, tapi yang kelihatan juga mengecewakan. Dia menjadi pribadi yang mengecewakan, baik itu lingkungan pekerjaan, dengan teman, bahkan juga dengan atasan dalam pekerjaan, atau mungkin menjadi pribadi yang tidak dapat dipercaya karena berbohong. Tapi jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal juga mengatakan bahwa Amsal 19 ayat 22 mengatakan bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seseorang pembohong. Jadi sifat yang diinginkan oleh seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaannya dalam arti pribadi yang dapat dipercaya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini menjadi cerminan bagi orang lain. Apakah kita adalah orang yang dapat dipercaya? Jika kita adalah orang yang dapat dipercaya oleh atasan kita, menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh teman kita, menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh saudara kita, menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh keluarga kita, menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah buah roh yang dihasilkan dari iman, dan kita adalah orang yang dapat dipercaya adalah orang yang setia. Hal yang kedua firman Tuhan mengatakan bahwa tetapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Hal yang kedua, orang yang setia adalah orang yang dapat menjalankan perintah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita adalah bukan hanya pribadi yang setia, tapi adalah pribadi yang menjalankan perintah? Saya berikan salah satu contoh. Saya percaya bahwa di dalam masa pandemi ini banyak yang beribadah dari rumah. Saya tahu bahwa hari Minggu banyak orang yang tidur di rumah. Walaupun gereja sudah dibuka, ada beberapa khususnya di daerah-daerah sudah beribadah di tempat ibadah atau sudah tatap muka. Tetapi banyak orang yang salah memanfaatkan hari Sabat, hari Minggu sebagai hari libur untuk berleha-leha. Tidur sampai siang hari, bangun jam berapapun. Karena dengan prinsip 6 hari sudah capek kerja. Hari Minggu tanggal merah, lumayan buat tidur-tidur, lumayan buat santai-santai. Tapi harus kita tahu bahwa apakah kita pribadi yang dapat menjalankan perintah, yaitu taat untuk melakukan perintah Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Minggu adalah hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan, tempat untuk kita berjumpa dengan Tuhan, tempat untuk kita beribadah kepada Tuhan, tempat untuk kita memuji Tuhan. Itu adalah waktu yang tepat
yang sudah tersedia, Tuhan sudah sediakan bagi kita, supaya kenapa harus libur? Saat kita ibadah tidak terganggu dengan pekerjaan, saat kita beribadah tidak terganggu dengan aktivitas hidup, sehingga diadakan tanggal merah. Saudara, kalau saudara tidak melakukan perintah Tuhan, Tuhan gak rugi kalau saudara tidak beribadah, tapi saudara yang merugi. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa di mana 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, di sana aku hadir. Orang yang beribadah, di sana ada orang lain, di sana juga ada Tuhan. Mereka yang beribadah, di sana ada Tuhan. Nah, kalau di sana ada Tuhan dan ada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, menyebut nama Tuhan, dan di sana Tuhan hadir. Kalau kita tidak hadir di sana, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Jadi Tuhan hanya hadir dalam persekutuan orang-orang percaya, 2-3 orang yang nyebut nama Tuhan, di sana Tuhan ada. Jadi kalau Tuhan hadir bersama mereka, kita tidak hadir, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang merugi. Tuhan tidak menuntut kita untuk beribadah, tapi apakah kita adalah orang yang dapat melakukan perintah Tuhan? Salah satu contoh tadi, beribadah kepada Tuhan. Atau hari Minggu kita manfaatkan menjadi hari yang menyenangkan buat diri sendiri. Menjadi pribadi yang dipercaya, menjadi pribadi yang setia adalah pribadi yang dapat dipercaya, dan yang kedua, pribadi yang dapat taat menjalankan perintah. Salah satunya beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur, karena itu hari yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di sana ada pertemuan orang-orang percaya bersama dengan Tuhan. Jika kita tidak hadir, kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi jika kita hadir, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena berkat itu datanya daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kalau kita bukan menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan tidak dapat menjalankan tugas, bagaimana Tuhan mau mempercayakan berkat yang besar? Bagaimana Tuhan mau mempercayakan pekerjaan yang lebih baik? Bagaimana Tuhan mau mempercayakan keluarga yang lebih diberkati? Bagaimana kita dapat dipercaya untuk menjadi pribadi yang lebih dipakai oleh Tuhan lagi, jika kita tidak dapat dipercaya dan tidak taat juga melakukan perintah? Berarti kita bukan pribadi yang setia kepada Tuhan. Hal yang ketiga, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang dapat menemukannya? Orang yang setia adalah orang yang percaya dapat melakukan perkataan-perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kata yang paling sederhana, orang yang setia adalah orang yang berdiri atas perkataannya dan melakukan apa yang dikatakan olehnya. Salah satu contoh, ketika saya berkhotbah, pribadi yang dapat dipercaya, pribadi yang taat menjalankan perintah. Saya juga adalah pribadi yang menyampaikan firman Tuhan, tapi saya juga adalah pribadi yang harus dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan ini dengan baik. Saya adalah pribadi yang harus taat menjalankan perintah Tuhan, yaitu setiap hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Bukan karena saya adalah seorang pelayan Tuhan, bukan karena saya adalah seorang pendeta, bukan karena saya adalah seorang majelis gereja, bukan karena saya adalah seorang Kristen, tetapi kita membuktikan ketaatan, kesungguhan kita kepada Tuhan adalah taat melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang kita perkatakan, yaitu beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat bahwa banyak orang yang tidak menjadi berkat bagi orang lain, berbicara mengatakan iya, tetapi tidak melakukannya. Beberapa hari yang lalu ada orang curhat soal pinjam uang. Dia mengatakan seperti ini, dalam keadaan yang terdesak, pinjam uang 500.000. Gajian nanti tanggal 27 langsung dibalikan. Ketika sudah jatuh tempo tanggal 27, uang itu tidak kembali. Sampai sudah lewat 2 minggu, lewat 3 minggu, lewat 1 bulan lebih, tidak dikembalikan. Apakah dia termasuk pribadi yang setia? Tentunya tidak, karena berbohong. Firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Amsal 19, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Apa yang kita perkatakan itu harus dilakukan sesuai dengan perkataan kita. Itu adalah ciri orang yang setia. Jadi kalau kamu berjanji untuk memberikan sesuatu kepada seseorang tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, lakukanlah itu, karena yang kamu lakukan sesuai dengan apa yang kita perkatakan.
Kita mengatakan bahwa aku akan memberikan hadiah kepadamu. Berikan itu hadiah, karena itu yang mengungkapkannya adalah diri kita sendiri, dan harus kita melakukan apa yang kita perkatakan. Itu adalah pribadi yang setia. Orang yang percaya dapat melakukan perkataannya. Jadi ciri orang yang setia adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang taat melakukan perintah, dan orang yang percaya melakukan perkataan-perkataannya. Setia artinya setia dari awal sampai kepada akhir. Setia artinya taat dari awal melakukan perintah sampai pada akhirnya. Orang yang taat adalah orang yang percaya melakukan perkataannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus setia dari awal sampai selama-lamanya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan setia kepada hidup kita dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Kita bersyukur punya Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin memberikan salah satu hal yang membuat saya setiap hari tidak berhenti yang mengucap syukur buat Tuhan. Jantung kita 1 menit dia harus berdetak sebanyak 73 kali. 1 menit 73 kali. Bayangkan, dalam 1 jam berapa kali harus dia berdetak. Itu harus berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, bertahun-tahun. 1 menit 73 kali. Itu kalau bukan kebesaran Tuhan. Tuhan setia memberikan kehidupan kepada kita, jantung kita akan masih berdetak dengan normal. 1 menit 73 kali. Saya baca di internet, Tuhan luar biasa banget. Tuhan setia. Jantung berdetak 1 menit 73 kali menurut medis. Kalau 1 menit, kalau 1 jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, apakah itu keajaiban Tuhan setia untuk memberikan kehidupan kepada kita? Nah, kalau Tuhan itu setia, kita belajar juga untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Pribadi yang setia dalam pekerjaan. Pribadi yang setia kepada pasangan hidup. Pribadi yang setia di dalam pelayanan. Pribadi yang setia kepada keluarga. Pribadi yang setia kepada orang-orang di sekitar. Masa kini adalah masa yang sulit. Banyak orang yang menceraikan suaminya karena kehilangan pekerjaan akibat pandemi, dipecat dari pekerjaan. Tapi kita mau belajar, kita adalah orang-orang yang hidup bertuhan, yang sudah percaya kepada Yesus. Yesus sudah membuktikan kesetiaannya kepada kita. Pribadi yang dapat dipercaya yaitu taat melakukan kehendak Bapa untuk kehidupan orang berdosa, kepentingan manusia berdosa. Dan Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan, Tuhan melakukannya, dan kita bisa melihat realisasi kehidupan kekal sudah tersedia bagi kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita adalah orang Kristen yang memiliki iman, yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, yang dapat dipercaya, taat melakukan perintah Tuhan, dan taat juga melakukan segala hal Tuhan percayakan, dan menjadi orang percaya yang dapat melakukan perkataan hidupnya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya lewat firman Tuhan kita belajar menjadi orang yang setia. Ciri orang setia dapat dipercaya, taat melakukan perintah, dan orang yang dapat melakukan perkataannya. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar lagi apa kata kesetiaan itu. Bahwa kesetiaan adalah pribadi yang dapat dipercaya, taat melakukan perintah, dan orang yang percaya yang dapat melakukan perkataan-perkataan hidupnya. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Berkati semua para pembaca dan pendengar suara pertobatan dimanapun kami berada. Tuhan, menemukan kami menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Setia di dalam pekerjaan, setia di dalam pelayanan, setia kepada pasangan hidup, setia di dalam semua hal apapun yang kami perbuat, setia kepada orang-orang yang kami kasihi di sekitar kami. Kiranya kehidupan kami Tuhan terus menggerami orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati sepanjang aktivitas hidup ini semua berjalan dengan baik di dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.